Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Allah azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa manapun Anda berada, kita akan membahas tentang kehebatan dan keajaiban bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Kemuliaan bulan Ramadan menjangkau seluruh bulan-bulan dalam 12 bulan. Artinya bahwa bulan Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Tentu ada alasan. Ya, karena di bulan Ramadan banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya selama 1 bulan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunaji am ba'idun fanunadi. Rasul, Rabb kita ini dekat atau jauh? Kalau dia dekat, maka kami akan berdoa kepadanya dengan cara pelan. Tetapi kalau Rabb kita jauh, maka kami akan memanggilnya. Maka Nabi SAW terdiam sampai datang Jibril. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam membawa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan menyuruh Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Rabb kami dekat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad soal diriku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, akulah yang mengabulkan setiap permintaan hambaku yang meminta kepada. Dan ayat ini, ayat kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya, terselip di antara ayat-ayat yang bicara tentang Ramadan, di mana permulaan ayat Allah mengatakan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan lah bulan diturunkan Al-Quran. Baru kemudian ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepadaku katakan aku dekat. Dan setelahnya uhillat lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam hari orang yang berpuasa untuk menggauli istri-istri mereka. Artinya ayat kedekatan Allah terselip di antara 2 ayat yang bicara tentang Ramadan. Seolah-olah
Allah subhanahu wa ta'ala ingin katakan bahwa kedekatan seorang hamba kepada Allah ataupun kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba itu jauh lebih dekat di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena amal soleh itu mudah terbentuk di bulan Ramadan. Tidak ada solat terbanyak dilakukan manusia kecuali bulan Ramadan. Tidak ada puasa yang banyak dilakukan manusia kecuali Ramadan. Tidak ada orang zakat ataupun sedekah yang banyak disalurkan kecuali bulan Ramadan. Bahkan kita lihat masjid-masjid penuh dimakmurkan kaum muslimin. Suara Al-Quran seperti suara tawon keluar dari musola dan masjid-masjid kaum muslimin. Orang-orang yang menutup aurat, wanita-wanita yang menutup aurat, yang di luar Ramadan, mereka tidak malu untuk memakai hijab. Masuk Ramadan, mereka berusaha untuk menutup aurat. Dan begitu seterusnya. Terangsang untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan yang tidak terangsang di bulan-bulan yang lainnya. Itulah kehebatan Ramadan, keajaiban Ramadan. Karena Ramadan jami'ul arkanil Islam. Ramadan itu mencakup seluruh rukun Islam. Syahadat lebih banyak dibaca di bulan Ramadan. Salat lebih banyak dilakukan di bulan Ramadan, bukan hanya salat wajib, bahkan salat sunnah seperti tarawih umpamanya, qiyamul lail yang diawalkan, hampir semua masjid penuh. Kemudian zakat, orang yang menunaikan zakat, orang yang menunaikan sedekah banyak menunggu momen Ramadan. Kemudian puasa, ya karena memang puasa itu sendirilah kewajiban yang dilakukan seorang hamba dari Allah, puasa Ramadan. Termasuk juga haji dan umrah, itu juga dilakukan di bulan Ramadan. Kalau ada yang mengatakan, bukankah haji dilakukan di bulan Dzulhijjah, tepat di tanggal 8 sampai tanggal 13, kenapa kemudian dikatakan haji pun bisa dilakukan di bulan Ramadan? Maksudnya adalah orang yang umrah kemudian dia berangkat umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW di Wada. Ketika di zaman Nabi SAW ada seorang wanita menangis karena tidak ikut hajjatul wada dengan Nabi SAW, karena Rasul itu haji cuma 1 kali, tapi umrah 4 kali. Pertama umrah Hudaybiyah yang tidak jadi, tapi niat umrahnya dicatat umrah. Kemudian ada namanya umratul qadha setahun setelahnya. Kemudian ada namanya umrah al-Ji'rana yang itu dilakukan di bulan Ramadan. Lah wanita ini pernah umrah di bulan Ramadan bersama Rasul, tapi tidak ikut haji wada, tidak ikut haji perpisahan bersama Nabi SAW. Sementara Rasul tidak mengulang hajinya, cuma 1 kali seumur hidupnya. Maka wanita ini datang kepada Nabi SAW menangis karena tidak ikut haji bersama Rasul. Tetapi Nabi SAW mengatakan, jangan menangis. Bukankah engkau pernah umrah di bulan Ramadan bersamaku? Maka Nabi SAW mengatakan, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersamaku. Artinya bahwa Ramadan mencakup arkanul Islam, semua rukun Islam itu banyak dilakukan di bulan Ramadan. Ya, karena Ramadan sekali lagi adalah tempat ajang orang itu tazawwud bittaqwa, berusaha untuk mencari bekal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Carilah bekal, dan sebaik-baik bekallah ketakwaan kepada Allah. Dan orang yang bertakwa di bulan Ramadan jauh lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Tentu ada sebabnya. Disinilah kita akan bercerita keajaiban, kehebatan bulan Ramadan. Kenapa bisa manusia terangsang
beribadah sedemikian rupa hebatnya di bulan Ramadan yang tidak bisa dilakukan di luar Ramadan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Ramadan adalah syahrul Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadanlah bulan diturunkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an sendiri adalah petunjuk bagi orang-orang yang hendak mencari petunjuk. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran itu mengangkat segalanya. Dengan Al-Quran seseorang bisa terangkat. Dengan Al-Quran malam bisa terangkat, bulan bisa terangkat. Karena Al-Quran itu mengangkat segalanya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebuah kaum dengan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran lewat malakul Jibril, lewat malaikat Jibril, maka Jibril menjadi sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul awwalin wal akhirin, bahkan sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi sayyidul lail, pemimpinnya malam-malam. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sayyidus syukur, pemimpinnya bulan-bulan. Anda bisa bayangkan, kalau Al-Quran mengangkat derajat Jibril sehingga menjadi pemimpin para malaikat, mengangkat derajat Rasul sehingga menjadi pemimpin para nabi dan Rasul, mengangkat malam Lailatul Qadar sehingga malam itu malam terbaik dalam setahun, mengangkat bulan Ramadan sehingga kemuliaan Ramadan menjangkau seluruh kemuliaan bulan-bulan. Bagaimana kalau seandainya Al-Quran ini diletakkan dalam dada-dada Anda, diletakkan di dada-dada kaum muslimin, tentu akan terangkat derajatnya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian, orang terbaik di antara kalian, kata Rasul, adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang Amir Mekah menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Amir Mekah, "Kau datang kepadaku, siapa yang menggantikan posisimu di Mekah?" Maka Amir Mekah mengatakan, "Abdurrahman ibn Abza, wahai Amirul Mukminin." Subhanallah, Umar bin Khattab tidak kenal Abdurrahman ibn Abza, sehingga dia bertanya kepada Amir Makkah ini, "Siapa Abdurrahman ibn Abza itu?" Maka Amir Makkah mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, dulunya dia mantan budakku, kemudian kumerdekakan dia dan kujadikan dia wakilku." Umar terperanjat dan mengatakan, "Apa tidak ada orang merdeka? Kenapa kau jadikan mantan budak untuk menjadi wakil?" Maka kata Amir Makkah mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, fa innahu alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah." Karena Abdurrahman ibn Abza itu, wahai Amirul Mukminin, dia pakar dengan Quran, ahlinya Al-Quran, dan dia juga mengetahui ilmu faraid. Dan dia apabila berhukum, maka dia akan menghukum manusia dengan keadilan. Kata Umar bin Khattab, "Subhanallah,
sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yaqul yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yad'al akharin. Subhanallah. Sungguh benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebuah kaum karena Al-Qur'an dan merendahkan yang lainnya pun karena Al-Qur'an. Al-Quran mengangkat segalanya. Makanya Ramadan menjadi mulia karena ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Inilah keajaiban dan kehebatan bulan Ramadan. Oleh karena itulah maka jangan pernah meninggalkan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena di zaman Nabi SAW, apabila datang bulan Ramadan, maka akan terdengar suara Al-Quran di rumah-rumah kaum muslimin. Seperti suara tahun yang keluar dari rumah-rumah kaum muslimin. Tidak ada satupun bait, satu rumah min buyutil muslimin, dari rumah-rumah kaum muslimin fi zamanin Nabi SAW, di zaman Rasul, kecuali mereka mengumandangkan tilawatil Quran di rumah-rumah mereka di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun sama. Sampai-sampai Nabi SAW suatu malam keluar, kemudian melewati rumahnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Didengarnya suara Abi Musa itu sedang membaca Al-Quran. Subhanallah, indah suaranya. Sampai Rasul tertegun sehingga kemudian Rasul berdiri di samping rumah Abu Musa al-Ash'ari tanpa sadar waktu pun kemudian berdekati waktu fajar. Maka Nabi bergegas pulang kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh dia memanggil Abu Musa al-Ash'ari dan mengatakan, ya Abu Musa, semalam aku berada di samping rumahmu. Aku mendengar lantunan Al-Quran luar biasa. Allah telah memberikan kepadamu suara kamizmar min mazamiri ahli Daud, seperti suara Daud apabila sedang taranum dengan zabur. Kata Abu Musa al-Ash'ari, ya Rasulullah, kalau aku tahu semalam engkau berada di samping rumahku, ku indahkan lagi bacaanku. Begitulah para sahabat. Mereka memenuhi rumah-rumah mereka dengan tilawatil Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Berbeda dengan di zaman sekarang. Kalau Anda masuk ke perumahan, apa yang keluar dari rumah-rumah kaum muslimin hari ini? Quran? Tidak. Tidak ada Quran keluar dari rumah-rumah kaum muslimin. Yang ada suara musik, suara tertawa, suara nyanyian, na'udzubillah. Lalu kemana Al-Quran hari ini? Apakah ini pembenaran sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul inna qaumi qad ittakhadhu hadzal qur'ana mahjur. Berkata Rasul, ya Allah, kelak kaumku akan meninggalkan Al-Quran. Maka Al-Quran ini sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baca. Bahkan ulama menjadikan bulan Sya'ban itu syahrul qurra, bulannya bagi para pembaca Al-Quran, bagi para penghafal Quran. Kenapa? Untuk persiapan menyambut Ramadan. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran.